Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, di video kali ini saya akan coba unboxing ya. Ini saya baru kedatangan paket ya. Ini paket kamera FPV. Apa isinya? Kita langsung buka aja ya. Jadi ini sekaligus video unboxing sesuai dengan rekomendasi dari sellernya ya. Ini saya beli dari toko Heli ya. Di sini ditulis tanpa video unboxing, komplain, kerusakan atau kekurangan tidak diterima. Jadi sekaligus kita bikin videonya, sekaligus kalau misalkan ada apa-apa kita bisa klaim ke sellernya. Oke, kita langsung buka aja ya. Nah, di sini ditulis ini fiturnya ya. Jadi ini support untuk external power supply, kemudian flow state stabilization, kemudian untuk resolusinya dia bisa sampai 1440p 50 fps, kemudian bisa dikonek dengan wifi. Oke, kita langsung buka aja ya. Oke, yang kita dapat ada quick start guide, kemudian ada kain lap, terus ini ada kardus ya. Nah, ini adalah kameranya ya. Kita ambil kameranya ya. Oke, kameranya seperti ini ya. Ini kayaknya cukup gede ya dibandingkan Insta360 yang generasi pertama ya. Oh ya, ini walaupun mereknya Cadex FPV ya, tapi jeroannya ini yang membuat adalah Insta360. Jadi ini dalemannya tuh sama persis dengan Insta360 Go yang versi 2. Cuman oleh Cadex ini dibundle ya, terus dikasih aksesoris khusus buat FPV. Jadi untuk aksesorisnya juga agak sedikit berbeda dengan Insta360 Go yang versi 2. Oke, bentuk kameranya kira-kira seperti ini ya. Oke, ini kita taruh dulu. Terus ini dapat apa lagi? Ini dapat magnet ya, kabel. Ini nanti berarti dilengketkan di sini ya. Oh ya, bener. Ini dilengketkan di sini, kemudian ini dicolok langsung nanti ke power dari FC ya. Dan ini ke 5 volt ya. Bukan langsung ke baterai. Ini harusnya sih ke 5 volt. Ya, bener kan? Ini ada tulisannya. Ini kelihatan nggak ya? Di TX, ground sama 5 volt. Jadi bukan tegangan baterai ya. Oke, jadi terus dapat ini ya, kabel. Terus ini dapat, oke, ini magnetik lagi, tapi ini ada slot micro USB nya, berarti ini kemungkinan buat ngecas ya. Nanti kita coba. Oke, jadi bentuknya seperti ini. Ini mungkin untuk ngecas dan untuk mengkonekkan ke PC ya, ke komputer. Oke, terus dapat apa lagi? Ini dapat mount, dari plastik ya. Nanti dipasangnya seperti ini. Ini kita kletek aja nih plastiknya. Nah, ini nanti bisa di mount seperti ini ya. Nah, nanti kita bisa tempelkan ini di drone kita. Oke. Terus ini dapat apa lagi nih? Ini bautnya ya. Tadi bautnya ini M3 kayaknya. Ya, ini M3 buat baut di sini nanti. Terus ini dapat kabel lagi. Oh, ini kabel buat colokin ke FC ya.
Nah ini kabel, kalau ini ada tiga kabel, dua kabel ini sama bentuknya kayak gini. Nah yang kabel kayak gini nih, ini dicolokkan ke yang putih ini pasti nanti ke TX ya, ke TX FC. Ini hitam yang ke ground, yang merah ini ke 5 volt. Nah katanya sih di bukunya atau di review-review di luar negeri ini karena bisa dicolokin di TX ya, jadi untuk perekaman itu bisa dikontrol dari remote ya, karena ininya bisa dicolokin di TX. Jadi di sini nanti bisa dicolokkan langsung ke sini. Nah dicolokkan seperti ini. Oke, nah terus kabel satunya ini ada lagi, kabel satunya bentuknya seperti ini, tapi ini ada BEC nya ya, atau ini step down nya. Di sini ada tulisannya, coba kita lihat. Oke, ini ada tulisannya voltase in 2S sampai 6S. Oke, di sini ada tulisannya 2S sampai 6S ya. Jadi ini bisa langsung ngambil dari baterai 2S sampai 6S. Cuman ada yang bilang sih sampai 4S saja ya. Jadi amannya sih mungkin kalau punya 4S sebaiknya sih pakai yang ini aja, ambil yang dari 5 volt. Tapi kalau misalkan baterainya pakai 4S mungkin bisa pakai ini ya. Takutnya belum pernah ada yang coba ya, ngambil langsung dari baterai pakai 6S langsung dicolokin ke baterai langsung ke kamera. Takutnya kalau voltasenya over voltage ininya bisa kebakar nih, sayang. Oke, dapatnya itu aja. Oh ya, ini ada ND filter. Ini ada ND filter, dapatnya 2 biji ya. Ini yang satu pasti ukurannya ND8, satunya pasti ND16 ya. Ini cara gantinya itu, ini tinggal diputer ya, jadi ini enggak ditancepin tapi diputer, jadi cukup aman ya daripada yang dicolokin gini doang, biasanya rawan untuk copot kalau crash. Yang ini bawahnya itu clear ya, jadi ini enggak ada ND filternya. Ini kamera bawaannya, jadi ini juga sebagai protektor kalau misalkan nggak pakai ND filter. Kalau misalkan kita shoot di malam hari, baiknya pakai yang clear ini. Nah ini kalau misalkan kita pakai nih yang ND8, oh ini ada tulisannya ya di samping ternyata. Nah ini ada tulisannya nih, satu ND8, satunya ND16. Nah misalkan pakai yang ND8, ini masangnya tinggal diginiin kemudian dicolokin. Nah seperti ini. Nah ini cukup rapat sih, cukup praktis sih, daripada dicolok doang ya, itu gampang jatuh. Ini kita balikin aja yang pakai yang clear. Oke, ini kayaknya udah semua ya. Ini di bawahnya ada apa nih, coba kita. Oke, di bawahnya kosong, nggak ada apa-apa. Oke, kita masukin aja. Oke, kita coba cas dulu ya, apakah normal. Ini berarti tinggal kita colokkan gini, terus kita coba cas. Nah, kita coba colokin. Oke, di sini nyala ya, warna merah, berarti ini lagi ngecas.
Ini ada tombol, cuman satu tombol ya. Ini kayaknya buat ngerekam. Oh ya, kebetulan saya punya Insta360 Go yang versi pertama ya. Nah, bentuknya kayak gini nih. Nah, kalau yang Insta360 Go itu banyak aksesorisnya ya. Ada yang macam-macam lah. Karena memang bukan dipergunakan untuk drone. Nah, ini bentuknya yang versi pertama, lebih kecil ya kayaknya kalau di compare. Coba ya, ini saya copot dulu nih, di compare tuh ukurannya beda banget ya, beda jauh. Kalau misalkan kita timbang mungkin bedanya lumayan kali ya. Coba kita timbang ya, kita coba timbang yang Insta360 yang versi pertama ya. Itu beratnya 18,7 gram. Kalau misalkan yang Cadex Pinat ini kita coba 28,2. Gila, ini berat banget ya, selisihnya 10 gram. Ini lumayan berat nih kalau misalkan ditaruh di micin ya, terutama micin 1S atau 2S, kayaknya bakal ngeden nih kalau buat ngangkat Cadex Pinat ini. Cuman nggak apa-apa, kita akan tes nanti. Oke, untuk melakukan update kalian mesti install ya aplikasinya. Aplikasinya itu namanya Insta360 Go. Nah, ini aplikasinya ya, namanya Insta360 Go 2 1R 1X2 yang ini ya. Soalnya ada dua, yang satunya itu buat yang versi pertama, yang kalian install itu yang 360 Go yang versi 2. Karena Cadex Pinat ini jeroannya kan pakai Insta360 Go yang versi 2. Jadi kalian pasti install yang versi 2 juga. Ini kebetulan udah saya install. Ini tinggal open aja. Nah, oke, kalau udah di open bentuknya seperti ini. Nah, untuk mengkonekkan dengan si Cadex Pinat ini, caranya kalian tekan nih tombolnya, tekan dan tahan ya, tekan tahan. Nah, sampai ada vibrate. Ini dia akan nyala terus ya. Ini tandanya dia lagi on. Nah, di sini ada tombol WiFi ya. Nah, ini ada simbol WiFi, ini kalian tekan. Nah, dia akan melakukan Bluetooth connecting. Kalian Bluetoothnya harus kalian nyalain dulu ya. Nah, dia akan connect ya melalui Bluetooth, tapi habis itu dia akan connect melalui wireless. Nah, ini udah connected ya. Oke, ini udah connected. Nah, ini enaknya yang versi 2 ini dia connectednya pakai yang wireless ya, bukan Bluetooth. Nggak kayak yang versi pertama. Kalau yang versi pertama itu dia pakai Bluetooth, kadang koneksinya kurang stabil kalau pakai Bluetooth. Nah, ini dia pakai wireless. Nah, di sini ada menu setting. Di menu setting nih kalian bisa matiin, nyalain ya watermarknya, watermark Insta360. Ini kalian bisa nyalain, bisa matiin. Terus yang terpenting, oh ini putus ya, ini kayaknya ya koneksinya. Oh ya bener putus. Ini saya coba konekin lagi. Ini kita connect. Oke, connection successful. Oke, done. Nah, ini saya tunjukkan di menu kamera aja. Nah, di menu kamera ini ada banyak ya, ini menunya. Nah, di sini juga udah ada apa namanya, preview dari kameranya. Nah, ini seperti ini, agak delay ya memang, karena ini bukan kamera FPV ya, ini kamera action, jadi memang agak delay. Nah, di sini kalau kalian lihat ada banyak menunya. Di sini ada menu color. Nah, color ini ada tiga
pilihan, ada standar, vivid, sama lock. Ini standar, defaultnya dia vivid ya. Kalau lock ini kayaknya sama kayak yang flat color kalau di GoPro. Kalau kalian butuh post processing biasanya pilih yang lock ini. Ini saya biarkan vivid aja defaultnya. Terus di sini ada untuk FOV-nya itu bisa dipilih ya. Ada wide, action, linear, sama narrow. Defaultnya dia itu wide. Ini saya biarin aja default. Terus di sini ada resolusi. Resolusinya ini ada beberapa pilihan. Paling tinggi resolusinya di 1440p ya. Kemudian untuk FPS-nya itu paling tinggi di 50 fps, defaultnya 30. Ini saya pilih yang 50 ya, yang paling tinggi. Untuk rasionya itu ada 16:9 sama 9:16. Ini yang vertikal berarti ya. Kita pakai yang default aja, yang horizontal 16:9. Oke. Terus di sini udah nggak ada lagi ya menunya. Terus di bagian bawah ini ada tombol remote buat rekam. Ini kalau aku pencet dia akan otomatis rekam ya. Di sininya akan berkedip. Nah ini kalau aku stop dia akan stop berkedip. Terus di sini ada modenya ya. Modenya itu defaultnya itu auto, tapi kita bisa set manual. Di sini ada pilihannya, ada ISO priority, ada shutter priority, ada manual. Nah untuk yang manual ini kalian bisa ubah ya, ISO nya itu bisa kalian ubah dari ISO 100 sampai maksimumnya ini berapa, 3200. Kalau misalkan shutter speednya itu dari 1/50 sampai seperberapa ya, paling cepat 1/8000. Oke, itu yang paling kecil ya. Untuk white balance-nya ini kalian bisa set auto, atau yang paling gede itu di 7500 Kelvin. Ini saya set auto aja. Terus ini kalau untuk pro video, nah di sini untuk length-nya ini bisa di set ya. Defaultnya itu ada di 10 menit. Pilihannya ada 1 menit, 5 menit, 10 menit, paling lama itu di ada peringatan nih, overheating. Jadi kalau misalkan kalian pilih 30 menit yang paling lama itu ada peringatannya, kalau kameranya itu bisa overheating. Jadi pastiin kalau misalkan pilih yang 30 menit si kameranya itu dapat sirkulasi yang lumayan. Ini saya set 10 menit aja ya defaultnya. Nah disarankan pakai yang pro video ya daripada yang video ini, karena yang pro video ini akan ada apa namanya pilihannya ya. Kalau yang pro video ini itu flow state stabilization-nya, kalau yang pro video itu bisa nyala. Jadi kalau kalian buat FPV dan pingin distabilisasi dari kameranya itu sendiri, kalian wajib pilih yang pro video ya. Jadi jangan pilih yang video, wajib pilih yang pro video. Terus di sini ada kapasitas ya. Jadi kapasitas internal dari si Cadex Pinat nih atau Insta360 Go versi 2 itu 28 GB usage-nya yang bisa dipakai. Berarti total kapasitinya itu sebenarnya 32 GB ya. Kemudian ada indikator baterai.
Ini baterainya yang punya saya nih sedang di 51%. Terus apalagi ya, kayaknya itu aja ya yang penting. Terus di sini ada pilihan apa namanya, video yang udah pernah diambil. Jadi ini ada all, lokal sama kamera. Lokal nih kalau disimpan di video, kamera ini kalau yang ada di kamera. Jadi yang kamera ini bisa kita hapus juga ya. Ini bisa kita hapus. Untuk mengurangi space. Nah, ini yang kamera udah nggak ada. Oke, paling itu aja ya cara nyetingnya. Kayaknya kurang lebih sama ya dengan setting yang Insta360 yang versi pertama, kurang lebih sama cara nyetingnya. Cuman kelebihannya yang Cadex Peanut atau yang Insta360 Go versi 2 nih, di resolusi dia lebih tinggi ya yang pertama. Kemudian koneksinya itu untuk settingnya udah pakai wireless, udah bukan pakai Bluetooth. Terus untuk FPS nya dia juga sampai 50 fps. Kalau nggak salah yang Insta360 yang pertama itu hanya 25 fps. Terus lengthnya itu juga bisa sampai 30 menit ya teman. Ini akan panas ya, ini aja nggak dipakai buat ngerekam. Ini kalau aku rasain ya, ini panas banget nih, anget-anget, bukan anget lagi ya, ini udah agak panas ya. Ya ini memang trade off-nya kalau punya kamera kecil ya, mikro seperti ini, biasanya tantangannya itu di heat ya, di panas ya. Jadi ini panas banget. Jadi ini saya matikan aja biar nggak damage ya. Kalau memang nggak dipakai sebaiknya dimatikan aja. Oh ya, tadi di sini juga bisa ngatur tombolnya ya, saya lupa ngasih tahu. Jadi tombolnya itu bisa diatur di sini. Ini harus connect dulu ya. Jadi intinya sih tombolnya itu bisa kita atur. Misalkan tombolnya pencet satu kali, short press itu misalkan ngapain. Biasanya kalau defaultnya itu short press itu untuk langsung rekam ya. Jadi ini kalau misalkan pencet sekali, dia akan langsung rekam secara video. Nah, dia berkedip pelan, ini artinya sedang rekam. Kalau mau stop tinggal pencet lagi. Nah, dia akan langsung mati. Nah, kalau misalkan double press, nah ini kalau nggak salah defaultnya itu time lapse ya, kalau nggak salah. Atau ini nggak saya set ya untuk double press ya. Tapi yang jelas untuk setting short press, kemudian double press itu bisa di set di aplikasi Insta360 Go di Android ini ya, karena saya pakai Android. Kalau kalian pakai Apple itu juga ada versi untuk iOS-nya. Oke, paling segitu dulu ya unboxing dan review singkat untuk Cadex Peanut atau si Insta360 Go versi 2. Ini nanti akan saya coba terbangin ya di micin 1S atau 2S, atau nanti akan saya coba terbangin di Cinelog 25 ya. Ini salah satu pusher 2,5 inci terbaik. Videonya bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Ini cukup stabil ya. Saya udah pernah buktiin nih pakai gendong naked GoPro 6. Ini kalau misalkan gendong Insta360 Go atau Cadex Peanut nih, cuman saya nggak tahu mountingnya nanti pas apa enggak. Oke, nanti kita coba aja di video terpisah ya. Paling cukup segitu dulu video kali ini ya, unboxing dan review singkat untuk Cadex Peanut kamera
khusus FPV dari Insta360 Go kolaborasi dengan Caddx ya. Oke, paling segitu dulu. Thank you udah menonton video saya. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.